Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizky Ubedillah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah atau mistos yang bernama Alas Rondo Kuning. Simak kisahnya sampai akhir. Malam itu ada seorang gadis yang baru turun dari bus jurusan Tuban. Dari penampilannya, dia adalah anak desa yang baru pulang kampung dari merantau. Sambil menenteng tas yang berisi pakaian dan barang-barang lainnya menuju para ojek berkumpul. Sembari menghampiri, gadis itu bertanya kepada para tukang ojek, "Pak, bisa ngojek?" tanya gadis itu kepada segerombol tukang ojek. Lalu tukang ojek pun menjawab, "Kemana mbak?" "Ke dusun Cane pak," ujar gadis tersebut. Ojek pun terdiam, gak ada satu kata pun terucap. Dan gadis itu bertanya lagi, "Gimana pak, bisa kan?" Tukang ojek pun menolaknya. Lalu gadis itu bertanya, "Kenapa pak?" Tukang ojek pun menjawab, "Gak apa-apa mbak." Ternyata di balik perbincangan tersebut ada seorang ojek yang terus mengamatinya. Tukang ojek itu bernama Pak Yanto. Beliau adalah ojek baru di tempat itu dan gak tahu sama sekali daerah tersebut. Gak lama kemudian, Pak Yanto bilang ke anak gadis, "Mari mbak, biar saya antar," ucap Pak Yanto. Gadis itu pun menganggukkan kepalanya. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, gak ada satupun yang terucap dari keduanya. Namun selang beberapa menit Pak Yanto bertanya kepada gadis tersebut, "Masih jauh mbak?" kata Pak Yanto. Lalu si gadis menjawab, "Masih pak." Saat itu waktu menunjukkan pukul 10 malam dan mereka melewati alas yang bernama Alas Rondo Kuning. Sedikit penjelasan, Alas Rondo Kuning ini mempunyai cerita mistis dari masyarakat Cani yang katanya apabila ada orang bukan asli penduduk Cani pada malam hari, maka akan bertemu dengan sosok penunggu Alas Rondo Kuning. Makanya para ojek yang sudah lama tinggal di daerah tersebut banyak yang menolak apabila ada penumpang yang mau diantar ke desa tersebut. Lanjut ke perbincangan anak gadis dan Pak Yanto tadi. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di Alas Rondo Kuning. Dengan angin yang semilir, suara-suara hewan pada malam hari membuat suasana semakin mencekam. Saat itu juga anak gadis tersebut bilang kepada Pak Yanto, "Kalau lewat sini klakson dulu pak," nada agak ketakutan. Dengan santainya Pak Yanto menolak tersebut karena pemikiran beliau seperti itu adalah mitos belaka. Tak lama kemudian mereka berdua telah sampai di depan rumah si gadis tersebut. Sembari mencopot helm, anak gadis berkata, "Berapa pak?" 20 mbak, ujar Pak Yanto.